Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa pada hari ini kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita semuanya mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita menaikkan segala ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang ajaib Tuhan di dalam setiap kehidupan kami.
ajar kami untuk lebih mengerti akan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau Tuhan. Hanya Engkau kekuatan dan perisai di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap kami Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Begitupun mereka Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Biar urapan-Mu turun atas setiap mereka Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Biar Engkau yang turut campur tangan Tuhan. Engkau perlancar dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bekerja Tuhan. Engkau memberikan kepada setiap dari kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, kesatuan hati di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Baik pelayanan sekecil apapun Tuhan, Engkau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat marifat-Mu lebih dan lebih lagi turun atas beliau Tuhan Yesus. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu, menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh tersampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau turut bekerja Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Oke, siap memuji Tuhan? Amin. 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 Kita mau angkat satu pujian, bersyukurlah.
mau bernyanyi, bersuka lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jalan mana yang harus ku pilih?
Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih untuk pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan dalam hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk melayani Engkau. Kami percaya setiap firman disampaikan tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, setiap firman ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur ya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, setiap benih firman ditaburkan tidak akan pulang dengan sia-sia. Dan setiap benih firman ditaburkan akan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami bagaikan tanah yang subur Tuhan. Yang akan menghasilkan buah Tuhan menjadi 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami, menguatkan dan meneguhkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati pasti semua kita luar biasa. Amin. Berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Walaupun di tengah pandemik, tapi tidak mengurangi berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kapankah kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus selalu menyatakan mujizatnya di luar logika kita. Di ketidakmampuan kita justru mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Matius 14 ayat 13 sampai kepada 21. Berikutnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan tidak asing lagi di mana Tuhan Yesus memberi orang makan ya 5 roti 2 ikan, tapi bisa diberi makan 5.000 orang yang memakannya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati saudara kekasih dalam Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan orang yang mengikuti Dia. Ya, orang yang mengiringi Tuhan. Kapan Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan setiap kita orang percaya? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, Tuhan melakukan mukjizat di saat Tuhan melihat orang yang mengikuti dia, orang yang tidak pernah menyerah, yang berharap kepada dia. Lihat bagaimana perjuangan orang-orang mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi.
tidak lelah-lelahnya orang untuk mencari Tuhan. Dengan perjuangan dia yang tidak pernah menyerah, dimanapun Tuhan Yesus ada, di situ dia mengikutinya. Maupun dalam setiap kehidupan kita orang percaya, mukjizat Tuhan akan dinyatakan di saat dalam kehidupan kita tidak pernah menyerah untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Lihat, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka, perjuangan mereka. Mereka tahu kemana Yesus pergi, dan di situ dia tetap mengiringi Tuhan Yesus. Walaupun dalam keadaan apapun, dia tetap mengiringi Tuhan Yesus. Dia tetap mencari Yesus. Dia tetap mengikuti kemanapun Tuhan pergi. Ya, jadi mukjizat Tuhan akan dinyatakan di saat orang yang mengikuti dia tidak pernah menyerah pada keadaan. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, dia tetap mengiringi Tuhan Yesus. Mencari wajah Tuhan Yesus. Mencari hati Tuhan Yesus. Mencari wajah Tuhan Yesus. Lihat kemana Tuhan pergi, mereka mengikuti dia. Nah, setelah itu kita lihat, dengan perjuangan mereka yang kekeh, dengan perjuangan mereka yang tanpa lelah mengiringi Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Maka tergeraklah hati oleh belas kasihan Tuhan kepada mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Amin. Seringkali Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus setelah melayani orang banyak dan dia merasa sangat lelah dan dia ingin istirahat. Dia ingin mungkin membaringkan diri sejenak, dia ingin menikmati lelahnya dia. Tapi orang yang selalu mencari Tuhan, kemanapun Tuhan pergi, sehingga membuat Tuhan Yesus hatinya tergeraklah oleh belas kasihan, sehingga dia tidak jadi untuk istirahat. Dan dia tetap melayani orang-orang yang mencari dia. Dengan belas kasihannya, makanya dia menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan mereka yang terikat, bahkan memberikan mereka berkat. Amin. Nah, Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa untuk mencari Tuhan. Amin. Tuhan mau kita dengan hati yang kekeh dan menaruh sepenuhnya pengharapan kita kepada Dia. Percayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Lalu Tuhan menyatakan mukjizatnya, karena Tuhan ingin melihat seberapa gigihnya, seberapa kekehnya hati kita kepada Dia. Ya. Nah, mukjizat Tuhan selalu dinyatakan mulai dari mana? Dari tergeraknya hati Tuhan oleh belas kasihan. Nah, selanjutnya menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat Tuhan dinyatakan kepada orang yang mengiringi dia. Lihat, apakah mereka yang mengikut Yesus, dia menghiraukan diri mereka. Apakah mereka makan, apakah mereka tidak makan, dia tidak peduli. Sehingga yang menimbulkan tergerak hatinya Tuhan, karena belas kasihan ini, Tuhan Yesus melihat bagaimana perjuangan mereka
tanpa memikirkan pribadi mereka. Di ayat 15 berkata, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Berarti orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dia tidak memikirkan apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, tapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sumber segala berkat yang akan memelihara dan menjaga hidup mereka. Bukankah di Matius 6 juga mengatakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada pakaian, minuman? Bahwa hidup itu lebih penting. Ayat 15 menjelaskan mereka tidak menghiraukan. Apakah mereka mau malam, mau pikirkan makan, mereka mau kelaparan, mau apa, mereka tidak peduli. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang takut kehilangan nyawa, maka dia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang memberikan nyawanya buat Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikannya. Nah, di saat kita ingin melihat Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan setiap kita orang percaya, jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita takut, ya. Jangan kita pernah memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Tapi Bapa di surga terlebih tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Lihat, mereka yang mengiringi Yesus, mereka tidak lagi memikirkan perut mereka. Mereka tidak memikirkan apakah mereka mau makan atau mereka tidak mau makan, ada tempat buat dia beli makanan atau tidak. Tapi yang mereka fokuskan adalah mereka fokus kepada Tuhannya. Benar? Mereka hanya fokus kepada Tuhan. Mereka hanya mengikuti Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat, mereka percaya, mereka menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Baru Tuhan akan menyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Ya, di saat kita tidak memikirkan apa yang kita pikirkan, bukan kita tidak memikirkan, tapi kita mau menyerahkan, biarlah Tuhan yang berpikir buat kita. Amin. Benar nggak? Kita lihat ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi, belajarlah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berpikir untuk hidup kita. Amin. Apa yang Tuhan buat? Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Dalam keterbatasan kita, dalam ketidakmampuan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam titik terendah kita, disitulah Tuhan menyatakan mujizat dalam kehidupan setiap orang yang datang kepada Dia, yang mengiringi Dia. Kenapa di titik terendah? Lihat di sini dikatakan yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang makan, itu laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Tapi Tuhan akan menyatakan mujizatnya, gampang balik telapak tangan. Tuhan tinggal berfirman, maka jadilah. Amin. Belajar. Ya. Justru Tuhan ingin kita benar-benar berserah penuh. Kenapa dalam titik terendah kita, dalam keterbatasan kita, dalam titik terendah kita, Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, maka semua itu adalah sia-sia. Tapi di saat kita menyerahkan dan kita percaya sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya. Mungkin saat ini kita mengalami sakit,
yang belum kunjung sembuh. Mungkin kita mengalami satu ekonomi yang sangat menggoncangkan iman kita. Mungkin saat ini kita mengalami suatu pergumulan rumah tangga. Mungkin saat ini kita bergumul dalam suatu pekerjaan. Mungkin saat ini kita bergumul dalam pasangan hidup. Mungkin saat ini kita bergumul untuk anak-anak kita. Mungkin saat ini kita bergumul untuk usaha kita, pekerjaan kita. Di saat kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka disitulah kita akan melihat mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, orang percaya. Ingat, dalam titik terendah kita, Tuhan menyatakan mukjizat dan kuasa-Nya. Amin. Belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Amin. Selanjutnya kita lihat, kapan Tuhan Yesus menyatakan mukjizat-Nya? Lihat ayat selanjutnya. Ayat 18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Nah, mukjizat itu akan terjadi. Mukjizat Tuhan dinyatakan saat ada apa? Ada pengucapan syukur kita. Ada pengucapan syukur kita. Di dalam keadaan suka dan duka, ada pengucapan syukur kita kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Makanya ada satu firman Tuhan katakan, bersukacitalah baik di dalam suka maupun duka. Bersukacitalah dalam segala keadaan. Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa bersukacitalah, bersukacitalah. Firman Tuhan selalu katakan bersukacitalah dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena di saat kita dengan pengucapan syukur dan bersukacita, disitulah terletak kuasa Tuhan. Yesus punya apa? Mereka murid-murid punya apa? 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus hanya menengadah ke atas dan mengucap syukur. Sehingga terjadilah mukjizat. 5 roti, 2 ikan bisa dimakan dengan 5.000 orang. Laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Mari setiap kita dalam segala keadaan belajar mengucap syukur. Bagaimana sih kita mengucapkan syukur? Minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya tetap mengucap syukur. Tapi saya percaya bahwa di balik ini semua ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tuhan, berikan aku kemampuan dan kekuatan untuk melewati ini semua. Ajar aku tetap mengucap syukur, Tuhan, untuk menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Belajar mengucap syukur. Di balik pengucapan syukur ada mukjizat Tuhan, ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, kapan Tuhan menyatakan mukjizatnya? Ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Setelah 5.000 orang makan, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya ada 12 bakul. Dengan hanya 5 roti, 2 ikan. Apa yang terjadi? Berarti di saat Tuhan menyatakan mukjizatnya, Dia tidak memberikan yang biasa-biasa atau yang pas-pas. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Di saat Tuhan menyatakan mukjizat Dia, di saat Dia memberkati kita,
tidak dengan pas-pasan. Tapi Tuhan menyatakan mukjizatnya selalu melebihi dari apa yang kita harapkan. Amin. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang pembuat mukjizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berarti mukjizat Tuhan selalu melebihi dari apa yang kita harapkan. Amin. Amin. Ya. Mukjizat Tuhan dinyatakan di saat kita tidak pernah menyerah, berharap kepada Tuhan. Dengan kita meluluhkan hati Tuhan, Tuhan selalu menyatakan mukjizatnya dengan belas kasihan Tuhan kepada orang yang mencari Dia, orang yang tidak pernah berlelah-lelah mencari Dia. Amin. Dalam keterbatasan kita, dalam titik terendah kita, mukjizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Di saat mukjizat ada dalam kehidupan kita, di saat kita mengucap syukur, mukjizat Tuhan senantiasa melebihi dari apa yang kita harapkan. Amin. Oke, kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami orang percaya. Haleluya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu setiap apa yang menjadi pokok doa kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ya Tuhan. Makasih. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Mukjizat-Mu senantiasa nyata kepada setiap kami orang percaya. Kami yang tidak berlelah-lelahnya mencari wajah-Mu. Dalam segala keadaan kami tetap datang kepada Engkau, kami tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tidak pernah terbatas kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya, di saat kami berdoa, mukjizat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih.
dan kemampuan daripada dunia. Terima kasih. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah
mukjizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu buat kami semua. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Ajarlah kami lebih lagi, kami boleh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya semakin Engkau Tuhan Allah mengurapi hamba-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, boleh semakin Engkau Tuhan Allah mengurapinya dan menyampaikannya kepada kami, agar kami boleh mengerti dan lebih lagi mengenal hati-Mu ya Tuhan. Kami juga mau sepakat sehati, kami mau mengangkat kedua tangan kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai. Kemanapun dia melayani Engkau Tuhan Allah turut campur tangan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Dan juga roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Dimanapun beliau melayani Engkau juga Tuhan Allah senantiasa berikan jubah kerendahan hati. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan, pemulihan, kesembuhan, terobosan boleh terjadi di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Dan setiap serangan balik berupa apapun daripada si jahat yang berusaha mengecokkan pelayanannya, semua Engkau patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anaknya dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menyertai, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau. Apa yang mereka kerjakan, Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Kami percaya dalam keluarga Ibu Gembala sidang kami ini senantiasa ada roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan dalam keluarga ini ya Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer maupun pemain musik, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi Tuhan, bahkan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Engkau Tuhan Allah urapi dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Lebih lagi Engkau Tuhan Allah yang mengikat kami dengan satu kesatuan hati di dalam Engkau. Beri kami hati yang semakin terbeban di dalam melayani Engkau. Setiap roh kecongkakan, roh tinggi hati kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami melayani Engkau Tuhan Allah yang memberikan kami kerendahan hati di dalam Engkau, jubah kerendahan hati Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga percaya setiap pelayanan di GPR Living Bread ini semakin Engkau membukakan jalannya Tuhan. Setiap roh yang menghalangi pelayanan kami juga Engkau hancurkan kuasai dengan darah Yesus Kristus. Pintu-pintu pelayanan boleh semakin dibukakan. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah secara online maupun secara offline Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi dengan urapan yang sama. Berilah setiap daripada jemaat yang ada hati yang lebih lagi bersyukur kepada Engkau. Setiap pintu-pintu berkat boleh Engkau bukakan dalam setiap pergumulan mereka. Engkau bukakan jalan Tuhan. Semakin Engkau tarik hati mereka untuk rindu akan hadirat-Mu, datang mencari Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai ke RW dan juga RT. Engkau Tuhan Allah berikan roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang mereka putuskan benar-benar daripada Engkau untuk kesejahteraan rakyat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia, Engkau Tuhan Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Iman mereka boleh semakin teguh di dalam Engkau. Untuk anak-anak-Mu yang sudah tidak lagi bersama dengan Engkau, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengguncangkan hatinya. Engkau Tuhan Allah yang menjamah mereka untuk berbalik kepada Engkau, sehingga keselamatan mereka peroleh, boleh mereka peroleh lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah memberkati apapun yang dikerjakan. Engkau Tuhan Allah beri berhasil dan beruntung. Mereka boleh menjadi kepala dan bukan ekor. Dan juga untuk setiap
tangan yang belum sempat memberkati, biar Engkau Tuhan Allah ajar kami lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyempurnakan doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.